Halo Sir. Hana terkejut melihat pria yang berdiri di depannya. Orang ini adalah kakaknya Yoon Seo. Jelas masih dengan wajah itu. Tapi mengapa itu membuatnya merasa sangat aneh? Yoon Seo bahkan tidak melihatnya sekalipun. Segera masuk ke dalam. Maya memandang pria yang mendekat ini dengan takjub juga. Dia tidak percaya, menatap tepat di depannya. Yoon Seo bertanya apa yang dia lihat. Maya mengungkapkan rasa malunya. Hana akhirnya bereaksi. Dia menangis dan berlari ke depan, memeluk pria di depannya dan terus memanggil nama kakaknya. Hyung, tapi Yoon Seo mendorong tangannya. Wajah itu berbicara kepadanya dalam kalimat bahasa Jepang. Kamu salah orang. Lalu menyuruh bawahannya untuk membawanya keluar. Tidak peduli berapa banyak Hana berteriak. Dia tetap tidak ada beraksi apa. Masih tersenyum tipis. Adegan ini membuat Maya sangat bahagia. Yoon Seo segera mengetahui bahwa Hana di sini salah. Dia ingin berubah tempat ketemu. Tetapi presiden di depannya tidak setuju. Karena dia ingin memberikan tempat ini kepada Yoon Seo untuk dikelola. Itu sebabnya memutuskan untuk bertemu dengan di sini. Presiden senang mengatakan Yoon Seo bisa mendapatkan semuanya di sini. Bahkan orang-orang di sini bisa menjadi milik Yoon Seo. Kecuali Mayanya. Setelah mengatakan itu, dia memeluk wanita yang mengubah wajahnya begitu cepat. Hana selalu menunggu di luar. Melihat Yoon Seo dan bawahannya berjalan keluar, ia langsung berlari ke depan dan memanggil nama kakaknya Yoon Seo. Pria ini sekali lagi mendorong tangannya. Wajah tanpa ekspresi melangkah ke dalam mobil. Tuan Yoon Seo. Hana tidak menyerah, terus-menerus mengetuk pintu mobil. Terus meneriakkan namanya. Padahal mobilnya jauh. Dia masih dengan keras kepala mengejar di belakang. Mengapa kakaknya tidak menerimanya kembali? Yoon Seo di dalam mobil juga merasa tidak baik. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak bertemu. Tidak bertemu. Jika aku bertemu sekarang, dia pasti tidak bisa mengendalikannya lagi. Dia takut dia akan menjadi gila. Tapi bisakah dia melepaskannya? Hana dia patah hati. Menangis dengan keras. Di sisi lain, Hana masih di jalan menangis dan mengejar. Tetapi dia tidak dapat menemukannya tepat waktu untuk menemukannya. Orang yang sangat ia rindukan. Dia pergi ke tempat di mana mereka dulu. Hana menangis terseduh-seduh. Mengapa memperlakukan dia seperti dia tidak ada? Apa kakaknya melupakannya? Apa sama sekali tidak mengingatnya? Pada saat ini, peluit familiar terdengar lagi. Lihat pria yang akrab dan aneh ini. Kali ini dia tidak berani melangkah maju. Berdiri diam dan lihat dia. Hana, aku memperingatkanmu. Jangan bilang Hana. Maya mengetahui bahwa Yoon Seo akan mewarisi posisi presiden. Dia mulai memikirkan segala macam cara untuk memikat Yoon Seo. Dia baru berusia 20 tahun. Dia tidak keberatan hanya menjadi nyonya pemilik lama. Yoon Seo dengan dingin berkata pada Maya, ingin memecat Hana. Katakan padanya dia tidak perlu datang ke sini besok. Kemudian minta bawahan untuk mengeluarkan tas kerja. Malah Hana mengembalikan semua uang yang terhutang. Bagaimana Maya bisa setuju? Dia melemparkan tas itu kembali ke tangan Yoon Seo. Lalu menyuruh Hana sendiri untuk mengembalikan uang itu kepadanya. Bagaimana bisa Yoon Seo melepaskan Hana? Maya mengambil lengannya dan berkata, jika kamu mencintaiku seperti kamu mencintai Hana, kalau begitu, aku akan melepaskannya. Yoon Seo mendorong wanita itu menjauh. Kata senyum dingin, bukankah kami saudara? Maya menyatakan bahwa tidak apa-apa dan berkata, ayahmu dan ibu Hana sama-sama meninggal dunia. Jadi tidak perlu khawatir tentang hubungan darah yang tidak ada itu. Yoon Seo sangat marah. Dia dengan bersemangat bertanya padanya, orang tuamu mulai sekarang, di mana dan kenapa meninggal? Bagaimana Maya bisa tertarik mempelajari hal-hal tersebut? Dia menyuruh Yoon Seo untuk pergi dan menyelidiki. Yoon Seo baru saja keluar dan mulai bekerja. Maya juga keluar. Dia langsung menarik Maya.
Peringatkan untuk tidak membicarakan hal ini dengan Hana. Hana mengejar kakaknya sama sekali mengabaikannya. Saudara laki-laki di dalam mobil akan pergi. Dia terus mengetuk pintu mobil. Yoon Seo berpura-pura bersikap dingin di depan Hana. Tapi itu tidak bertahan lama. Pintu mobil masih terbuka. Hana menangis dan memohon agar kakaknya tidak pergi. Jangan tinggalkan dia sendirian. Mari kita bertemu di hari ulang tahunmu. Tinggal beberapa hari lagi menuju hari ulang tahunmu. Dia mengambil suara telepon yang dia ambil dari Yoon Seo. Terus mengatakan bahwa dia akan selalu menunggunya. Kakak pasti harus meneleponnya. Hana memegang erat ponsel di tangannya. Dia menunggu tempat di mana mereka bertemu lagi. Yoon Seo selalu berdiri di kejauhan mengawasi. Begitu saja, 3 jam telah berlalu. Sebuah pesan dikirim ke Yoon Seo sampai jumpa di hari ulang tahunnya. Dia menunggu ucapan selamat ulang tahun dari Hana. Sekelompok orang dengan koper masuk ke hotel. Saya pikir sesuatu yang besar akan terjadi. Akibatnya, mereka memasuki sebuah ruangan. Pindah sofa. Buka kopernya. Hanya ketika mereka sedang bersenang-senang. Lalu Hana masuk ke ruang kebersihan. Seorang paman segera menghentikannya. Menyuruhnya untuk tidak membersihkan hari ini. Kemudian memberinya 1 cek. Minta Hana untuk membelikan dia pakaian baru. Yoon Seo melihat Hana menunggunya. Bawahan memberi dia laporan investigasi. Jadi ayahmu dan ibu Hana meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas 2 tahun yang lalu. Tahun itu orang yang mengkonfirmasi jenazah adalah bibinya. Hana sama sekali tidak tahu apa-apa. Selama 2 tahun terakhir, dia telah mencari ibunya tanpa henti. Bawahan mengatakan bahwa sekarang Hana merasa sangat kesepian. Yoon Seo hanya menjawab 1 pertanyaan. Ada saya di sisi dia. Lalu berlari menuju Hana. Dia memeluk orang yang katanya dia lindungi dari belakang. Wajah bahagia bertanya kemana Hana ingin pergi. Kata Hana dengan gembira. Kemana saja. Yang penting bersamamu. 2 orang berpegangan tangan dan berlari. Kini Hana akhirnya bertemu dengan kakak kandungnya. Tanganmu begitu hangat. Hati telah membeku selama 2 tahun terakhir. Ternyata cair juga. Hadiah. Hadiah apa yang kamu inginkan? Aku ingin memberimu hadiah. Yoon Seo membantu Hana memilih banyak barang. Hana ingin menolak. Tapi karena pepatah mengatakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahunku, kamu harus mendengarkan pengaturanku. Lihat baju baru Hana. Dia senang mengatakan bahwa Hana cantik. Lalu ulurkan tangan yang nakal. Membatalkan 1 tombol. Dengan begitu lebih indah. Baju baru dibuka. Kalung di dalam segera keluar. Dia memegang tali itu dengan tercengang. Hana adalah karena dia menemukan kalung ini. Semakin dia percaya bahwa kakaknya akan selalu menepati janjinya padanya. Kedua orang saling tersenyum. Yoon Seo masih sama. Lalu bantu Hana memilih sepatu. Ingat perkataannya bahwa kaki tidak dingin. Hati tidak akan dingin. Dia mengangkat celananya. Melihat tidak memakai kaus kaki. Hana berkata sekarang hati dia dingin. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah biasa. Bolehkah aku membelikanmu sepasang kaus kaki? Yoon Seo terus menatap gadis yang membantunya mengenakan kaus kaki. Dia tidak tahan untuk berpaling. Kaus kaki ini sangat hangat. Hati juga hangat. Sekarang kakimu tidak akan kedinginan lagi. Hati tidak dingin. Karena aku memilikimu di sisiku. Hana mengingat seorang pelanggan yang meminta untuk membelikan baju. Dia memilih 1 warna merah yang menarik. Yoon Seo menasihatinya untuk berganti ke yang lain. Namun proposal ini langsung ditolak. Melihat orang yang membayar, ekspresi Yoon Seo sedikit malu. Hana memberikan baju itu kepada tamu. Pelanggan memberitahunya 10 menit kemudian. Datang ke kamar untuk melihat orang yang memakai baju ini. Ketika Hana memasuki ruangan,
Lihat tata letak romantis di dalam sana. Dia mau pergi. Peluit yang akrab terdengar lagi. Dia perlahan berjalan ke arah pengukuran. Yun Seo baju merah itu meniup lagu akrab kalian berdua.